Fenomena jasa joki dalam dunia modern. Dalam era digital saat ini, kemudahan dan kecepatan seringkali menjadi tujuan utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan dan hiburan seperti gaming. Salah satu fenomena yang mengakar kuat dalam dua ranah tersebut adalah jasa joki, praktik di mana seseorang membayar orang lain untuk menyelesaikan tugas, menaikkan peringkat game, atau bahkan menyelesaikan skripsi. Praktik ini menjadi marak, bahkan terorganisasi dalam bentuk perusahaan berbadan hukum. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul pertanyaan mendasar. Apakah ini etis? Apakah ini menciptakan dampak sistemik dalam pendidikan dan kompetensi masyarakat? YouTuber dan edukator populer Indonesia, Jerome Pauline, dalam kanal Malaka, membahas fenomena ini dari sudut pandang yang tidak biasa, game teori, atau teori permainan. Ia mencoba menjawab pertanyaan mengapa praktik joki sangat subur di Indonesia, dan bagaimana sistem kita tanpa sadar turut mendukungnya. Apa itu jasa joki? Secara umum, jasa joki mengacu pada layanan di mana seseorang dibayar untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Dalam konteks gaming, ini bisa berarti menaikkan peringkat akun game kompetitif. Dalam dunia akademik, jasa joki seringkali berarti pengerjaan tugas, makalah, hingga skripsi. Layanan ini berkembang dari aktivitas gelap menjadi industri tersendiri dengan iklan di media sosial, endorsement dari influencer, hingga memiliki struktur perusahaan yang profesional. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena kemalasan semata. Banyak pengguna jasa joki yang merasa kewalahan, tidak memiliki waktu, atau tidak memahami relevansi tugas yang diberikan. Jasa joki menjadi solusi instan untuk tuntutan akademik yang mereka anggap memberatkan dan tidak aplikatif. Pandangan moral Jerome Pauline. Jerome membuka videonya dengan menegaskan bahwa ia tidak membenarkan praktik joki. Ia menyatakan dengan tegas bahwa baik menggunakan maupun menyediakan jasa joki adalah tindakan yang salah, bahkan menurutnya lebih buruk daripada menyontek. Hal ini karena joki melibatkan transaksi konsensual yang memperdagangkan kompetensi palsu, menciptakan ilusi bahwa seseorang pantas mendapatkan nilai atau kelulusan padahal kenyataannya tidak. Namun, Jerome tidak berhenti di kutukan moral. Ia justru memilih untuk memahami akar masalahnya. Mengapa banyak orang memilih menggunakan atau menyediakan jasa joki? Mengapa sistem pendidikan kita membiarkan ini tumbuh subur? Game teori dan dilema tahanan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Jerome mengajak penonton memahami konsep game teori, khususnya prisoner-s dilema atau dilema tahanan. Ini adalah model klasik dalam teori permainan yang menggambarkan dua pihak yang harus memilih untuk bekerja sama atau saling mengkhianati, dengan konsekuensi berbeda untuk tiap kombinasi pilihan. Dalam konteks joki, dua pemain dalam permainan ini adalah pengguna jasa joki, misalnya mahasiswa. Penyedia jasa joki, misalnya perusahaan joki atau individu penjoki. Setiap pihak punya dua pilihan. Pengguna bisa memilih untuk pakai joki atau tidak. Penyedia bisa memilih untuk menyediakan jasa joki atau tidak. Jerome mensimulasikan bagaimana kombinasi pilihan tersebut menghasilkan payoff atau hasil akhir berbeda, di mana justru kolaborasi antara pengguna dan penyedia joki memberikan hasil yang paling menguntungkan bagi keduanya. Sedangkan menolak sistem ini cenderung membuat mereka rugi secara relatif. Simulasi Jerome, mengapa joki rasional? Jerome menjelaskan bahwa dalam sistem pendidikan yang lebih mementingkan hasil akhir ketimbang proses, pelajar yang memilih jujur dan berjuang sendiri cenderung kalah bersaing dengan pelajar yang menggunakan joki. Hal ini membuat praktik joki menjadi pilihan rasional, meski secara moral salah. Simulasinya memperlihatkan, keduanya tidak joki. -1, rugi dibanding pelaku joki. Satu pihak joki, satunya tidak, yang joki untung, yang tidak rugi. Keduanya joki. Pengguna penyedia sama-sama untung. Dengan logika matematis ini, Jerome menyimpulkan bahwa praktik joki akan tetap ada selama sistem mendukungnya, terutama jika tidak ada penegakan hukum dan sistem evaluasi akademik tidak berubah. Realitas di lapangan. Data dan pengamatan lapangan menunjukkan betapa kuatnya industri joki di Indonesia. Menurut Kompas dan beberapa sumber lain, ada perusahaan-perusahaan joki yang berbadan hukum resmi, PT, dan bahkan pernah diundang ke acara kampus. Banyak di antaranya mengiklankan jasa mereka secara terbuka di media sosial, tanpa sanksi. Tidak hanya mahasiswa, pelaku joki juga melibatkan dosen hingga guru besar. Ini menunjukkan bahwa praktik ini telah terinternalisasi dalam budaya akademik kita sebagai sesuatu yang normal atau setidaknya bisa dimaklumi. Apa penyebabnya? Menurut Jerome, ada beberapa penyebab utama suburnya industri joki. Resiko ketahuan rendah, karena sistem pengawasan lemah, baik dari segi tugas online, ujian daring, atau plagiarisme yang sulit dibuktikan. Tidak ada regulasi khusus, tidak ada UU spesifik yang melarang jasa joki secara eksplisit.
Regulasi yang ada, misal UU Sisdiknas atau pasal KUHP, terlalu umum atau tidak bisa diterapkan langsung. Motivasi belajar rendah, banyak pelajar tidak melihat nilai dari tugas yang diberikan, merasa tidak relevan atau tidak dijelaskan tujuannya. Industri terbuka, dengan kemudahan promosi dan legalitas perusahaan joki, penyedia jasa ini justru semakin leluasa. Konsekuensi krisis kompetensi. Jerome menyampaikan kekhawatiran terbesarnya, krisis kompetensi. Jika sistem terus membiarkan joki berkembang, maka kita akan menghasilkan lulusan yang tidak benar-benar kompeten. Ia mengajak penonton membayangkan, dokter yang lulus karena joki, insinyur sipil yang membuat jembatan tapi tak paham hitung struktur, guru yang mengajar tanpa memahami kurikulum. Ini bukan hanya soal moral, tapi soal nyawa dan masa depan masyarakat. Kompetensi tidak bisa dipalsukan dalam dunia nyata. Solusi membangun sistem baru. Jerome menutup videonya dengan menyarankan beberapa solusi. Penegakan hukum yang tegas, jasa joki harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Pelaku dan penyedia harus bisa dikenakan sanksi pidana atau administratif. Motivasi dan growth mindset. Pelajar perlu dibekali dengan kesadaran belajar, bukan hanya dikejar nilai. Transparansi tujuan pembelajaran, tugas dan kurikulum harus relevan dan dijelaskan manfaatnya secara praktis. Ubah sistem penilaian. Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Berikan ruang bagi evaluasi keterlibatan siswa, bukan hanya angka. Refleksi pribadi, kamu mau operasi sama dokter yang lulus ngejoki? Pertanyaan penutup Jerome sangat kuat, bayangkan kamu mau operasi. Tapi doktermu lulus karena ngejoki. Masih mau? Ini bukan hiperbola. Ini refleksi menyeluruh terhadap masa depan bangsa. Apakah kita ingin masyarakat yang nilai akademiknya tinggi, tapi tidak bisa diandalkan di dunia nyata? Jalan menuju perubahan. Melalui pendekatan matematis dan narasi yang menyentuh, Jerome Pauline berhasil membongkar akar dari fenomena joki dan mengajak publik untuk merenungkan ulang sistem pendidikan kita. Esai ini bukan hanya tentang jasa joki, tapi tentang kejujuran, masa depan, dan tanggung jawab bersama. Jika perubahan tidak dimulai sekarang, maka kita hanya akan terus menumbuhkan generasi lulus di atas kertas, gagal di lapangan. Saatnya mengakhiri sistem yang menghargai hasil tanpa proses, dan mulai membangun pendidikan yang membentuk karakter dan kompetensi. Jangan hanya kejar A di rapor, kejarlah A dalam hidup nyata, A yang berarti asli, andal, dan amanah. Adaptasi dari pesan moral Jerome Pauline.